Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin seluruh tamu undangan yang kami hormati, acara Tabligh Akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah 2022 Miladiah pada hari ini Kamis 13 Oktober 2022 dimulai. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Terbaik 2 tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022. Kepada Saudara Budi Firmanto Sakiman, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Berau kepada yang terhormat Ibu Haja Sri Junior Sihmas, MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusrahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang kami muliakan Habib Jamal bin Toha Ba'agil, pengasuh Pondok Pesantren Anwarut Taufik Malang. Selamat datang di Kabupaten Berau. Yang kami hormati Bapak Ustadz Habib Fahmi. Kemudian yang kami hormati Bapak Dandim atau yang mewakili Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Kajari atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama, kemudian yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Berau beserta istri, kemudian yang kami hormati para asisten, para kepala OPD atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Agung Batul Hikmah beserta seluruh jajaran, yang kami hormati rekan-rekan dari TNI, Polri, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh organisasi kewanitaan, dan yang saya cintai seluruh pelajar yang hadir pada siang hari ini yang menunggu dengan setianya, serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita semuanya diberikan waktu dan kesempatan untuk dapat hadir bersama-sama dalam acara Tablik Akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke 1444 Hijriah. Salawat
serta salam senantiasa tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, anak-anakku yang saya cintai, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Berau, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang kepada Habib Jamal bin Toha Ba'agil, pengasuh Pondok Pesantren Anwarut Taufik Malang. Selamat datang di Kabupaten Berau, yang insya Allah pertemuan Ustadz pada hari ini akan semakin menambah semangat bagi kami masyarakat Berau, akan semakin mempertebal rasa silaturahim dan semakin bersemangat untuk membangun Berau yang lebih baik ke depan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang akan memberikan tausiahnya kepada kami semua. Kemudian juga mudah-mudahan dengan takblik akbar pada hari ini akan semakin memaknai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam upaya pembentukan kehidupan masyarakat yang semakin mengedepankan akhlak, kemudian dapat melahirkan generasi Qurani dan mudah-mudahan bisa mewujudkan Berau yang lebih baik ke depan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya cintai, setiap kali kita memperingati hari Nabi, hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, sejatinya ada dua hal yang mengemuka. Yang pertama, Maulid sebagai momentum untuk mengenang pribadi Rasulullah yang sempurna, pribadi Rasulullah yang sangat paripurna, perjuangan beliau yang amat luar biasa, membangun umat, membangun bangsa, membangun negara yang tentu saja berkemajuan hingga akhirnya kita sampai pada saat hari ini. Yang kedua, Maulid Nabi adalah untuk membentuk kesadaran, memperkuat komitmen, mencontoh dan menteladani nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya adalah kesabaran. Saya acung jempol kepada adik-adik yang ada pada siang hari ini Ustadz. Sejak pagi hari ternyata beliau, anak-anak tetap bersabar, para jamaah bersabar, menunggu kedatangan kita, akhirnya tetap kita bisa laksanakan dengan kebersamaan bersama para jamaah majelis taklim, para mahasiswa, kemudian juga pelajar, TNI dan Polri. Seperti itu. Alhamdulillah kesabaran Bapak Ibu semua adik-adik sudah teruji pada hari ini. Kemudian keteguhan iman, senantiasa tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk cobaan yang kita hadapi. Mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar karena saya tahu Anda semua pasti ingin segera mendengarkan tausiah dari Habib Jamil Toha Ba'agil. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Tolong didengarkan dengan baik tausiah beliau, direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari untuk para mahasiswa, para pelajar-pelajar yang saya cintai. Sementara tausiah sedang berlangsung untuk tidak mengobrol. Pertemuan pada hari ini semuanya jamaah untuk tidak mengobrol sementara waktu, untuk mematikan handphone sementara waktu, kecuali untuk memvideokan tausiah yang disampaikan oleh beliau. Ya, untuk sementara hati kita dengarkan bersama-sama sepenuh hati tausiah-tausiah yang beliau sampaikan, dan hening, tidak ada suara kumbang-kumbang yang terdengar, tapi yang terdengar adalah semangat-semangat kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf ketika ada kekurangan dalam pelayanan kami. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa pada malam hari ini akan ada tablik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Majelis Zikir wa Ta'lim Ratibul Haddad bertempat di
lapangan Gor Pemuda yang akan dilaksanakan ba'da Isya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk dapat menghadirinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil, pengasuh Pondok Pesantren Anwarut Taufik Malang, sekaligus doa penutup kepada Al-Mukarram Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'agil. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan guru, para ustadz, segenap pewaris perjuangan beliau baginda Muhammad SAW yang dimuliakan oleh Allah. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir, baik sipil, militer, Polri, yang insya Allah senantiasa diberi istiqomah oleh Allah, wabil khusus kepada Ibu Bupati Berau, Ibu Sri beserta suami beliau, dan segenap para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul memperingati hari dilahirkannya junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tiada lain, ini semua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memilih kita untuk menjadi umat beliau baginda Muhammad. Hingga otomatis kita pun menjadi paling afdolnya umat berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita semua nanti kelak di hari kiamat tidak mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nanti aku kelak akan membanggakan kalian sebagai umatku di hadapan umat-umat para nabi-nabi terdahulu di hari kiamat. Semoga kita tidak mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selalu menaati beliau, mengikuti sunnah beliau, dan meneladani akhlak beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, tadi Bupati menyebutkan tentang kesabaran para hadirin menunggu mulai jam 9. Masya Allah. Sebenarnya apa yang kita lakukan untuk peringatan Nabi SAW itu enggak sebanding dengan apa yang diperbuat Rasulullah kepada kita. Masih enak kalian ini maulid jam 11. Saya kemarin diundang di Batam. Saya undangan di Batam. Saya jam 8 malam sudah siap dijemput panitia, saya WA.
Saya sudah siap, monggo dijemput. Jawaban panitia, sabar Habib, nanti jam 1.20 malam saya jemput. Saya jadi mikir, saya penceramah apa maling kok keluar 1:30 malam ini. Ini diajakin ramah apa ngomong ngerampok ini? Loh, jam 1:30, inggih Habib, maulid kita itu mahalul qiyamnya asyraqal badrunya itu jam 2 malam. Kemudian karena saya sudah sampai di Batam, kalau saya nggak hadir ya nanti pulang nggak bawa apa-apa saya. Akhirnya ya udah terpaksa saya tidur. Jam 1:30 saya siap dijemput. Betul, jam 2 itu mahalul qiyam, asyraqal kaunu jam 2 malam. Sampai jam 2:15 saya ceramah itu sekitar 2:30 sampai jam 3 lebih. Seumur hidup belum pernah saya ceramah jam 3. Begitu pulang saya bareng sama copet, maling, pulang ke hotel itu. Tapi saya tanya sama panitia, maaf, apa enggak ada waktu lain untuk buat maulid peringatan maulid Nabi kok jam segini? Jawabannya begini, maaf Habib, kami panitia menginginkan untuk ketika berdiri menyambut Rasulullah itu dilahirkan pas jam 2 malam, jam 2:15, karena dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu 12 Rabiul Awal, lahirnya jam 2:15 malam. Maka kami ingin pas berdiri menyambut Rasulullah datang ahlan wa sahlan ya Rasulullah, pas lahirnya Rasulullah. Subhanallah, semangat, hebat. Memang Habib, orang bilang kami gila maulid jam 2 malam, tapi kami jawab, kami enggak gila. Yang gila itu kalau bangun jam 2 malam melihat Liverpool sama Arsenal. Kita bangun malam jam 2, jam 2:30 lihat bola, waras. Maulid gila? Enggak Habib, mereka yang gila, kami yang waras. Saya bilang betul, tapi tetap tahun depan jangan undang saya lagi. Siapa yang mau maulid jam 2:30 malam hadirin? Tapi Masya Allah, itu mereka juga sabar bagaimana memperingati lahirnya beliau baginda Muhammad SAW. Kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati lahirnya Rasulullah demi untuk meneladani beliau. Karena Rasul SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Nabi itu idola kita, Rasulullah itu adalah panutan kita, tuntunan suri tauladan kita. Siapapun kita, idola kita Rasulullah. Siapapun kita, profesi apapun kita, panutan kita Nabi Muhammad. Yang ulama panutannya Rasulullah, yang pejabat panutannya Rasulullah, yang pedagang panutannya Rasulullah. Rasulullah ini umum, yashmulil kul, mencakup semua kalangan, sebagai sosok seorang yang betul-betul meneladani atau menjalankan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu enggak ada seorang ulama seperti Nabi, enggak ada sosok pemimpin seperti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa ada sosok seorang pemimpin seperti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, yang datang kepada kalian adalah rasul yang begitu berat atas penderitaan kalian. Nabi itu enggak tegaan sama umatnya, maunya semua umatnya masuk surga, enggak ada yang masuk neraka. Itu Rasulullah. Perjuangannya ketika beliau disakiti, ketika beliau diusir, enggak terus mereka didoakan hancur, didoakan masuk neraka, tapi doanya adalah ya Allah berilah hidayah mereka, sesungguhnya mereka enggak tahu kalau aku Nabi yang kau utus ya Rob. Kalau mereka enggak beriman, anak cucu mereka yang akan beriman ya Rob. Itu loh sabarnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu enggak pilih-pilih.
Kalau mau ngasih syafaat nggak pilih-pilih. Kalau kita mau nolong orang itu pilih-pilih. Mana yang manfaat kita tolong, nggak manfaat nggak kita tolong. Betul apa benar? Kita mau nolong orang itu milih. Pasti ada timbal baliknya. Kalau Nabi itu enggak. Makanya dalam satu riwayat disebutkan ada seorang budak ke pasar. Budak ini mau belanja, nggak taunya uangnya hilang. Dicari nggak ketemu, mau pulang takut, mau belanja nggak bisa, bingung aja di pasar. Dilihat Rasulullah, didatengin sama Nabi. Tanya Rasulullah, apa yang buatmu bingung? Ya Rasulullah, uang saya hilang, mau pulang takut, juragan saya itu jahat, keras. Nanti saya dimarahin, bahkan dipukul. Kalau saya mau beli juga nggak punya uang, makanya bingung saya mau apa. Kata Rasulullah, berapa uangnya? 4 dinar. Uang Rasulullah ketika itu ada 4 dinar persis. Diberikan semua kepada budak tersebut, ambil. Bukan separuhnya, semuanya dikasihkan. Dermawan Nabi Muhammad. Yang penting kamu selamat, nggak dimarahin tuanmu. Belanja, selesai belanja nggak pulang lagi. Dilihat lagi sama Rasulullah, kenapa lagi? Kan sudah belanja. Ya Rasulullah, sekarang saya ketakutan karena saya pulangnya terlambat, pasti marah tuanku. Kata Nabi Muhammad, ya udah saya antar pulang, aku beri syafaat, aku sampaikan, aku yang minta maaf untukmu. Coba lihat, ini budak ditolong supaya nggak dimarahin. Kata ulama, Rasulullah nggak tega lihat budak dimarahi tuannya. Apa Rasulullah tega kalau umatnya disiksa di nerakanya Allah? Maka Nabi Muhammad mengantarkan itu budak, ayo sini aku antarkan. Dianterin hadirin sama Rasulullah, dianterin di luar kota Madinah. Sesampai di luar kota Madinah, yang tuannya tadi lihat Rasulullah kok mau ke rumah, ini kelihatannya arahnya ke situ dengan budaknya, langsung masuk ke dalam rumah, ditutup pintunya. Rasulullah mengetuk pintu, assalamualaikum, nggak dijawab, assalamualaikum, nggak dijawab, sampai yang ketiga assalamualaikum baru dijawab. Keluar tuannya, disambut Rasulullah, ya Rasulullah, aku hidangkan apa yang aku miliki, dikeluarkan semuanya. Ya Rasulullah, apa yang kau inginkan? Hari ini aku bahagia kau datang ke rumahku ya Rasulullah. Nabi mengatakan, saya mau satu hal aja. Apa ya Rasulullah? Saya cuma minta budakmu jangan kau marahin karena keterlambatannya. Kata tuannya, ya Rasulullah, kau datang jauh-jauh dari Madinah ke tempat ini cuman memberi syafaat budak ini? Iya, aku nggak tega kalau sampai kau marah kepadanya. Dia nggak salah, kesian. Ya Rasulullah, kalau kau yang memintakan ampunan, maka aku bukan cuma nggak marah, aku bebaskan budak ini di jalan Allah. Senyum Nabi Muhammad, alhamdulillah, ini yang aku inginkan, cukup ini aku mau. Kemudian ya Rasulullah, kebahagiaan kau datang ke rumahku, apalagi yang enggak ada, cuman itu aja yang aku inginkan. Rasulullah izin. Tapi sebelum keluar Rasulullah tanya, kenapa tadi saya salam sekali, 2 kali kok nggak dijawab? Rasulullah, kami jawab, pian tadi salam assalamualaikum, kami sekeluarga jawab tapi pelan-pelan, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ketiga assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenapa kau jawab pelan? Ya Rasulullah, kalau kau mengatakan assalamualaikum, aku jawab waalaikumsalam, hanya sekali kau mendoakan kami. Tapi sengaja kami pelan agar kau ulang salam sampai ketika kau doakan selamat kami 3 kali ya Rasulullah. Orang yang kau salamkan atau kau doakan selamat gak akan pernah celaka dunia hingga akhirat. Masya Allah. Rasulullah senyum, pinter. Makanya kalau ada Habib, ada Kiai ke rumah pian, assalamualaikum jangan dijawab. Tunggu 100-200 kali biar doa selamatnya biar banyak di rumah kita. Itulah beliau baginda Muhammad, azizun alaihi ma'anitum. Nabi itu sayang kepada umatnya. Bukan cuma yang mukmin, yang kafir pun Rasulullah sayang. Ulun cerita ini. Dalam riwayat Abu Dawud wan Nasai dan Imam Ahmad fi Sunanih disebutkan, Bilal azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang kafir ikut-ikutan azan tapi bukan azan buat orang, buat kambing. Kan kurang ajar ini. Bilal azan buat umat Islam di Madinah, ada sekelompok anak muda pengembala domba, mereka nggak beriman, mereka kafir, ikut-ikutan azan seperti Bilal, tapi buat dombanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Maka ada seorang muslim yang melihat, lapor ke Rasulullah. Dipanggil Sayyidina Ali sama Sayyidina Zubair, bawa mereka para pengembala domba untuk datang kepadaku. Antri 5 orang. Siapa di antara kalian yang azan seperti azannya orang muslim? Ada yang jawab. Kalau nggak ada yang jawab, satu-satu saya suruh azan. Ayo azan, azan 5. Ketahuan yang enak suaranya ini, yang memang tadi ngodain umat Islam, yang ngejek umat Islam itu yang tadi suaranya enak. Ketahuan, ya Rasulullah, ini orang yang ngodain, ini suaranya dia. Karena tadi saya dengar ini suaranya. Kemudian dia mengatakan, kau tadi yang adzan seperti adzannya umat Islam, kau tadi yang mendengungkan. Kata Rasulullah gini, hal adzanta bi adzanil muslimina bisautikal jamil. Kau tadi yang adzan seperti adzan Bilal dengan suara emasmu yang merdu. Tuh lihat Rasulullah, nggak main marah hadirin. Zaman sekarang langsung panggil polisi, penistaan agama ini. Tapi ini nggak marah. Kau yang barusan adzan dengan adzan suaramu yang indah, suara emasmu, hatinya besar langsung. Tadinya takut, aku dipuji oleh Rasulullah dengan suaraku indah. Langsung mengatakan benar, subhanallah. Kata Rasulullah, sini, buka kofiahmu, buka. Dibuka kofiahnya, dipegang tangannya oleh kepalanya, rambutnya dipegang, kepalanya dipegang oleh tangannya Rasulullah, didoakan, Allahumma barik fik, wa barik fi dzurriyyatik, wa barik fi sautik, wahdika lil Islam. Ya Allah, berkahilah ini Abu Mahdhurah, namanya Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah berkahi ya Rabb, berkahi anak cucunya ya Allah, berkahi pula suaranya ya Allah, dan berikan hidayah masuk Islam. Abu Mahdhurah nggak nunggu berapa menit, keluar dari rumah Rasulullah langsung mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan langsung bersumpah kepada Allah, ya Rabb, aku bersumpah rambutku yang disentuh Rasulullah nggak aku potong sampai aku mati ya Rabb. Abu Mahdhurah itu rambutnya panjang. Kenapa? Karena bekas sentuhan tangan Rasulullah di rambutnya nggak mau dipotong. Sayang, ini bekas disentuh Rasulullah. Langsung cinta dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Coba kalau keras, coba kalau dicaci, nggak akan beriman, memusuhi. Tapi Nabi SAW dengan lemah lembutnya, dengan kesabarannya, dengan akhlaknya, menarik orang tersebut masuk Islam. Dan dalam riwayat disebutkan, Abu Mahdhurah jadi muadzin di Masjidil Haram di Makkah, anaknya, cucunya, cicitnya sampai 300 tahun sepeninggal Rasulullah yang adzan anak cucu Abu Mahdhurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu lihat, itu akhlak. Nah kadang-kadang kita ini hadirin gampang mencaci maki orang, gampang membuli orang. Padahal Nabi nggak pernah ngajarin seperti itu. Nabi itu nggak pernah caci maki orang hadirin. Kenapa kita umatnya ngaku cinta Rasulullah, kadang mengatasnamakan agama, kemudian mencaci maki, berjihad fisabilillah, katanya jihad, katanya amar ma'ruf, katanya nahi mungkar. Tapi kita pakai kata-kata yang membuat Rasulullah SAW sedih. Maka itu kita mesti belajar ngomong yang baik, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Nabi juga nggak pernah ngomong jorok, nggak pernah ngomong jorok. Nabi Muhammad nggak pernah ngomong jorok. Kata-kata dipilih oleh Rasulullah hingga mengajarkan kepada umatnya tentang bagaimana akhlak beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi itu mulia, parasnya indah, akhlaknya indah, nasabnya indah. Tapi yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkaulah sang pemilik akhlak yang mulia. Makanya ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya tentang akhlak Nabi, yang pertama senyum. Rasulullah itu nggak pernah ninggalin senyum. Ma ra'aitu ahadan aktsar tabassuman min Rasulillah. Saya nggak pernah lihat ada orang yang paling banyak senyum seperti beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Rasulullah itu pernah sekali nggak senyum.
Peristiwa dengan Abdullah bin Umi Maktum ketika beliau tengah-tengah ngasih ceramah kepada kafir Quraisy, para tokoh-tokoh kafir Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy. Abdullah bin Umi Maktum narik bajunya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau tanya. Ya Muhammad, saya mau tanya. Sabar Abdullah, sabar Abdullah. Hingga berkali-kali Rasulullah akhirnya abasa. Rasulullah nggak senyum. Rasulullah cemberut. Watawalla, kemudian berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum. Cemberut, Rasulullah cemberut. Langsung ditegur sama Allah satu surat, hadirin. Namanya surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika an la yazakka, sampai akhir ayat. Satu surat teguran dari Allah buat Nabi Muhammad karena ninggal senyum. Masya Allah. Saya sampai mikir, alhamdulillah Al-Quran itu turun buat Rasulullah. Coba kalau Al-Quran turun buat ulun sama pian, 30 juz surat Abasa semua, hadirin. Kita ini kapan gak cemberut? Tanggal tua cemberut, bensin naik lebih cemberut lagi, hadirin. Tapi Nabi Muhammad gak pernah ninggalin cemberut, gak pernah ninggalin senyum. Sekali cemberut, tegur langsung sama Allah. Ini kita umat Islam ini, hadirin, yang mudah senyum. Saya tiap tahun itu ceramah, atau saya tiap tahun ada jadwal di Australia. Saya lihat orang-orang di Australia itu Masya Allah, kalau dilihat itu langsung senyum. Kalau malam, evening, pagi, morning, senyum. Padahal mereka senyum gak dapat pahala. Lah kita ini umat Islam, walau la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ko akhak biwajhi talq, kata Rasulullah. Jangan kalian remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun itu hanya muka yang berseri-seri dan senyum di hadapan saudaramu muslim. Senyum sodakoh. Senyum itu mewujudkan hati orang yang bersih. Orang yang suka senyum itu insya Allah hatinya bersih. Tapi orang yang suka cemberut biasanya hatinya kotor, hatinya sombong, nggak mau direndahin, hatinya seneng jabatan, seneng kedudukan, seneng harta, ada iri, ada dengki, makanya sulit untuk senyum. Tapi kalau orang hatinya bersih, nggak pernah merasa lebih baik dari siapapun, seneng lihat orang dapat kenikmatan, subhanallah, dilihat wajahnya senyum aja. Enak dilihat, senyum aja. Biasanya seperti itu, kayak Habib Fahmi itu Masya Allah senyum itu. Ya, kelihatannya Masya Allah nih, basah lahannya beliau ini. Kok senyum terus? Senyum terus. Nah, ini kadang-kadang kita ulama cemberut. Pejabat juga nggak boleh cemberut, senyum. Pak polisi banyak senyum, walaupun banyak musibah akhir-akhir ini. Senyum, nggak apa-apa. Ya, karena orang itu kalau sudah kena senyum hancur, hadirin. Mau marah disenyumin nggak kuat kita. Makanya Nabi Muhammad itu nggak senyum kalau perang aja. Lainnya Rasulullah senyum. Saking banyaknya senyum, setiap orang ngomong, saya orang paling dekat sama Rasulullah. Kenapa? Rasul nggak pernah cemberut sama saya. Padahal sama siapapun nggak pernah cemberut. Tapi orang merasa paling dekat, saya paling dekat sama Rasulullah, saya paling dekat sama Rasulullah. Kenapa? Karena indahnya wajah Nabi ketika menghadapi para sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita ambil pelajaran dari Nabi. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana akhlak Rasulullah? Yang pertama senyum, yang kedua layyinul kalam. Nabi Muhammad lemah lembut ketika bertutur kata. Rasulullah itu kalau ngomong, hadirin, lemah lembut, membuat orang yang mendengarnya langsung terpikat. Itulah beliau baginda Muhammad. Ini yang mesti kita contoh. Dan zaman sekarang Masya Allah, hadirin, Rasulullah mengatakan bahwa hati-hati, ini lisan bahaya. Kalau ngomong lebih daripada pedang, orang bisa tersakiti hatinya dengan lisan. Pedang nggak bisa nyakitin hati orang. Padahal hati, kata Rasulullah, lebih mulia dari Ka'bah. Anda tahu Abrahah yang mau ngancurin Ka'bah? Itu dosa besar
yang lebih dosa orang yang menyakiti hati orang mukmin hingga hancur hatinya. Sampai dalam riwayat disebutkan, kau hancurkan dinding Ka'bah satu demi satu, itu dosanya masih lebih mending daripada kau hancurkan hati orang mukmin. Makanya kalau ngomong hati-hati, jangan mudah nyakitin hati orang. Jangan ghibain orang, jangan suka ngomongin orang, jangan fitnah, jangan tebar hoax. Ini semuanya perbuatan yang melukai hati orang. Nih ibu-ibu ini Masya Allah, kadang-kadang kalau yang namanya ghibah Masya Allah istiqomah. Sampai kadang-kadang gak lihat tempat, nganterin anak ke TPQ, anak ngaji 1 lembar, ibu-ibu ghibah 3 juz. Hadirin, mari belajar meneladani akhlak beliau Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Teladani beliau, kita nilainya semua di akhlak. Ulun nama pian ini semua, ada yang pakai baju polisi, ada yang pakai baju jaksa, ada yang pakai baju yang lain. Ini semua casing. Ada yang pakai baju gamis, pakai serban, casing. Ini casing. Hakikatnya bukan itu. La tanduranna li athwabin ala ahadin in rumta an ta'rifahu famdur ilal adabi. Mau tahu nilainya orang, lihat akhlaknya. Kalau sudah ngomong kita baru tahu ini orang baik apa tidak. Makanya kata penyair tersebut, fal'ud lau lam tafuh minhu rawaihuhu lam yafrikin nas bainal udi wal hatabi. Anda tahu kayu? Kayu itu ada macam-macam, ada kayu bakar, ada kayu gahru. Ada kan kayu gahru di Berau ini? Kayu gahru di Berau berapa harganya Ustadz? Yang super double super berapa? 500 juta sekilo. Saya pernah lihat kayu gahru harganya 1 miliar 1 kilo. 1 miliar sekilo, segini 1 miliar. Ada kayu bakar 5 juta 1 truk. Kenapa sama-sama kayunya, bentuknya sama, tapi ini lebih mahal? Karena kalau dibakar wangi, kalau itu dibakar baunya nggak wangi, sangit. Nah kita ini kayak kayu, kalau sudah ngomong kita bisa tahu ini gahru atau kayu bakar. Suami-suami juga gitu, kalau ngomong ke istrinya lemah lembut, berarti suami pian gahru. Kalau kasar kayu bakar. Istri-istri juga gitu Pak. Kalau pian pulang kerja ngomel, kayu bakar. Tapi kalau lembut menyambut sang suami berarti kayu gahru. Pak, istri pian kayu bakar apa gahru? Jangan rame-rame. Semua tergantung, kalau udah ngomong, kalau sudah interaktif, muamalat, baru tahu mana kayu bahru, mana kayu bakar. Itulah akhlak baginda Muhammad yang mengajarkan kepada kita, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah, sang pemilik akhlak yang mulia. Maka itu mari kita berupaya meneladani beliau baginda Muhammad SAW, khususnya melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ayo anak-anak kita ini, ajarkan mereka mengidolakan beliau baginda Muhammad. Maaf Pak, pian kalau mendidik anak, kemudian didikannya tadi itu membuat mereka mengidolakan Rasulullah, berarti pian berhasil. Karena sekarang ini naudzubillah, sekolah-sekolah yang saya masuki kadang-kadang saya tanya, ada yang tahu anak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki ada 3, namanya siapa? Sebutkan. Nggak ada yang tahu. Anaknya Yuni Sara siapa tahu hadirin? Anaknya artis kenal, apalagi pemain bola, Masya Allah sampai nomor sepatu balnya tahu. Tapi untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak kenal Rasulullah. Padahal Rasulullah mengatakan, alimu auladakum ala hubbi thalathi khisal, didiklah anak kalian mencintai 3 hal, ala hubbi nabiyikum,
Yang pertama, tumbuhkan di hati mereka cinta mengidolakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau saya sering mengatakan, ini negeri musibahnya bukan tsunami. Ini negeri musibahnya bukan lumpur lapindo, bukan juga banjir atau apapun, enggak, itu musibah kecil. Ini umat, ini rakyat. Musibahnya adalah umat Nabi Muhammad tidak kenal nabinya Muhammad, tidak mengidolakan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita ini kadang nggak kenal Rasulullah, nggak tahu tentang bagaimana sejarah kehidupan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga direngut dari dalam hatinya kecintaan kepada selain Rasulullah. Pak, anak kita ini Masya Allah Pak, kalau sudah mengidolakan pemain bola, nabinya nggak kenal, tapi kalau sudah Messi, Ronaldo radhiyallahu anhum, kenal banget mereka, dipuji, buat omongan, lebih dari maulid, udah tiap hari baca manakibnya. Tapi Nabi Muhammad mereka nggak kenal. Kenapa? Nggak ada yang kenalin. Mereka dulu Pak, sahabat Nabi ngajarin anak-anaknya yang namanya Rasulullah seperti surat Fatihah. Tiap hari 5 kali mengenalkan mereka, ini loh Nabimu Muhammad nak, seperti ini akhlaknya, seperti ini parasnya. Makanya ada satu riwayat seorang anak muda yang ingin meninggal di jalan Allah, ingin meninggal atau syahid, di suatu malam izin kepada orang tuanya ikut perang. Pak, saya mau perang. Jangan, kamu masih terlalu muda, umur masih 12 tahun. Pak, saya pengen Pak, saya pengen Pak. Jangan, jangan sampai nangis Pak, saya pengen Pak, saya ikut perang. Bayangin hadirin, ada nggak di antara kita ini ibu bapak punya anak nangis minta ke masjid, nangis ke pengajian, apalagi jihad? Nggak ada. Anak kita nangis minta PS, iya. Anak kita nangis minta beliin mainan, iya. Tapi anak sahabat nangis minta jihad. Setelah dipikir, ya udah nggak apa-apa sudah. Bismillah, izinin. Setelah diizinin, berangkatlah perang dengan ayahnya. Ketika mau berangkat, dipeluk ibunya sambil berkata, ya Ummi, wahai ibu, sebentar lagi saya akan perang. Bisa jadi saya hidup, bisa jadi saya meninggal. Kalau sampai aku mati dan gugur di jalan perang, ruhku berjumpa dengan ruhnya Rasulullah. Apa kau nggak kirim salam kepada Rasulullah, wahai ibuku? Nangis ibunya sambil berkata, untuk itukah kau pergi berperang? Iya wahai ibu. Ibu, engkau sahabat, ayah sahabat, bisa memandang Rasulullah, berjumpa dengan Nabi Muhammad. Saya nggak bisa. Saya cuma diceritain indahnya wajahnya, indahnya akhlaknya. Maka saya rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tidak ada jalan perjumpaan kecuali saya mati syahid di jalan Allah. Maka ruhku berjumpa dengan ruhnya Nabi Muhammad. Subhanallah, anak umur 12 tahun pengen mati, cuman pengen ketemu Rasulullah. Lah anak kita gimana hadirin? Sudahkah kita kenalkan mereka nabinya Muhammad? Sudahkah kita tanamkan dalam hatinya untuk mengidolakan Rasulullah SAW? Malah justru mereka nggak kenal, apalagi mau cinta, kenal aja tidak hadirin. Maka kata Nabi, didik anak kalian cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, wa hubbi ahli baitih, didik anak kalian cinta keluarga Nabi. Siapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra, pemimpin perempuan. Anak kita Masya Allah, Sayyidah Fatimah nggak kenal. Artis-artis yang seumur hidup nggak pernah sujud sama Allah kenal. Yang ngumbar auratnya kenal. Yang bahkan nggak punya agama kenal. Bahkan mengidolakannya. Tapi putri Nabi Muhammad nggak kenal. Anak Nabi Muhammad nggak tahu. Rasul mengatakan, didik anak kalian, adibu auladakum, untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad. Yang terakhir, didik anak kalian mencintai Al-Quran. Karena di Quran, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah ditanya, gimana akhlak Rasulullah? Baca Quran nggak? Ya udah, di Quran itu semua akhlaknya Nabi Muhammad.
Jadi kita cinta Rasulullah, cinta keluarganya, cinta Quran agar kita tahu akhlaknya beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari ajarkan anak kita baca Quran. Ajarkan anak kita menghargai Al-Quran. Bahkan kalau bisa menghafal Al-Quran. Ini zaman sudah mulai jauh daripada Quran. Ini saya pernah diundang di mana itu? Di Kalimantan Tengah. Pangkalan Bun. Iya. Saya dengar ada suaka marga satwa. Suaka marga satwa yang buat monyet itu loh. Iya, kan ada itu naik kapal itu, lihat monyet-monyet. Ini pemerintah Masya Allah, ketakutan monyet itu hari tambah hari mulai punah. Orang utan ini mau punah. Maka sama pemerintah digelontorin dana untuk perkembangbiakan orang utan. Satu kepala orang utan itu dananya 150 juta untuk dikembangbiakan. Jadi saya Masya Allah, pemerintah ini Masya Allah, orang utan habis bingung. Ustadz habis gak bingung hadirin. Ulama habis gak bingung. Penghafal Quran sekarang ini mulai habis gak bingung. Guru Al-Quran mulai berkurang gak bingung. Orang hutan habis bingung. Kehabisan monyet bingung, kehabisan ustadz gak bingung. Sampai turun dana 150 juta per kepala. Masya Allah. Sampai ustadz yang di belakang itu mikir, ya Allah kenapa aku jadi ustadz, tahu gini jadi orang hutan ya Rob. Lumayan 150 juta dananya per bulan. Ustadz, TPQ setiap bulan bayar berapa? Digaji berapa? Hah? Sekarang Masya Allah orang ngaji cuma 10 ribu, 15 ribu, 20 ribu, TPQ itu cuma 20 ribu. Pernah naik 30 ribu di demo sama ibu-ibu ini. Buat Al-Quran kita sayang, tapi kalau buat yang nggak manfaat kita nggak sayang. Beberapa saat yang lalu ini, 5-7 tahun yang lalu, ada datang Ronaldo ke Indonesia, bawa bajunya, yang mau foto dengan bajunya Ronaldo bayar 5 juta, 1000 orang antri, 5 miliar Ronaldo dapat uang langsung disumbangkan. Bayangin, pakai bajunya Ronaldo 5 juta, 10 detik pakai baju dibayar, ngaji 20 ribu sebulan. Kok lebih mahal warisan Ronaldo daripada warisan Rasulullah? Kenapa? Karena makanya kata Nabi, adibu ala hubbil Quran. Didik anak kalian mencintai Al-Quran. Kalau sudah nggak cinta Quran, nggak tahu akhlak Rasulullah. Kalau nggak tahu akhlak Rasulullah, nggak akan kenal beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu, mari para hadirin dan hadirat, ayo tanamkan, buat majelis. Dulu saya di Malang itu lihat anak muda-muda itu banyak jadi supporter Arema. Wah, berat jadi supporternya itu. Saya mikir, ya Rob, supporter Arema itu begitu banyak yang mencintai Arema. Coba kalau mereka cinta ke Rasulullah. Maka kita buat majelis untuk anak muda, ribuan yang hadir. Mulailah sedikit demi sedikit. Mereka supporter tetap, mereka main bola tetap, tapi mereka di hatinya adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan mengidolakan yang nggak jelas. Idola yang hanya mau mengorbankan jiwa raga kita hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita teladani akhlak Rasulullah. Mari kita teladani perilaku beliau baginda Muhammad, agar kita dicintai oleh Allah dan dikumpulkan bersama beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalian mempunyai tugas. Tugas kalian adalah memenuhi hati anak kalian cinta kepada Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan cinta kepada Al-Quran.
Pendidikan penting, akan tetapi cinta Nabi nomor satu. Cinta keluarganya nomor satu, cinta Al-Quran nomor satu. Nomor satu kan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, agar insya Allah anak-anak kita pinter dan benar, pinter selamat dunia dan selamat di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita sama-sama berdoa di majelis yang mulia ini, berharap dan memohon kepada Allah agar kelak kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad, agar kelak kita mampu dibanggakan oleh beliau Rasulullah, agar kelak kita enggak dipisahkan oleh beliau baginda Muhammad di barzakh, di yaumil qiyamah, sampai di surga bersama beliau baginda Muhammad SAW. Ya Allah, tambahlah kecintaan di hati kami ini kepada Nabi-Mu Muhammad, dan tambahlah kecintaan di hati Nabi Muhammad kepada kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, muliakan mata kami kelak memandang wajah beliau baginda Muhammad, muliakan jasad kami untuk berpelukan dengan beliau Rasulullah. Ya Allah, Kau telah janjikan kepada Nabi-Mu Muhammad telaga Kautsar untuk Rasulullah menjamu umatnya kelak nanti di hari kiamat. Ya Allah, perkenankan kami untuk hadir bersama beliau Rasulullah, mendapat jamuan langsung dari baginda Muhammad SAW. Ya Allah, jangan Kau haramkan permintaan dan permohonan kami karena maksiat kami ya Rabb, karena kesalahan kami ya Allah, karena dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar hati kami berlumuran dosa, hati kami penuh dengan kotoran hati ya Rabb, tapi kami berkumpul untuk memperingati Nabi-Mu yang paling mulia, Nabi-Mu yang paling Kau cintai ya Rabb. Karena Nabi-Mu Muhammad, kabulkan semua permohonan dan doa kami ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah, jauhkan kami dari musibah ya Rabb, jauhkan kami dari fitnah ya Rabb. Berikan keamanan untuk kami di dunia sampai kelak nanti di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, para ulama kami beri kesehatan mereka ya Rabb, menyampaikan syariat Nabi-Mu Muhammad, menyampaikan tentang keindahan akhlak Nabi-Mu Muhammad ya Rabb. Beri sehat mereka dan panjang umur ya Rabb. Para pejabat kami ya Allah, berikanlah untuk mereka istiqomah untuk mewujudkan setiap negerinya menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah, negeri yang sejahtera, negeri yang aman, dan negeri yang jauh dari kemaksiatan, hingga Kau memberikan ampunan dan rahmat kepada kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, hidup kami penuh dengan giuran untuk jauh dari-Mu ya Rabb. Nafsu kami senantiasa mengajak kami jauh dari-Mu ya Rabb. Jadikanlah nafsu kami nafsu yang mutmainnah. Berikan kekuatan kami ya Rabb untuk memerangi hawa nafsu kami. Beri kekuatan kami untuk memerangi godaan para syaitanir rajim ya Rabb. Allahumma ya Allah, berkat Nabi-Mu Muhammad, berkat kemuliaan Rasul-Mu Muhammad, berkat keindahan Nabi Muhammad, kabulkan semua harapan kami ya Rabb. Kabulkan hajat kami ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak-anak kami, turunan kami, anak-anak yang soleh-solehah. Pemimpin-pemimpin kami, jadikanlah pemimpin yang soleh-solehah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Baiklah Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon untuk seluruh tamu undangan untuk dapat menjaga kebersihan dengan membawa kotak snack masing-masing.
Terima kasih.